Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan mengkaji atau mengaji tentang hadis yang kedua dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisus Tsani. Itu hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu. Dari Umar, semoga Allah ridha kepada Sayyidina Umar. Aidon juga. Qala, berkata Sayyidina Umar, bainama nahnu, di antara kami julusun, ketika kami duduk inda Rasulillahi, berada di sisi Rasulullah. Jadi ini ada ketika Sayyidina Umar dengan para sahabat itu duduk-duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah. Dzata yaumin, pada suatu hari, idh tala alaina, tiba-tiba datang kepada kami, rajulun, seorang laki-laki, syadidun bayadis thiyabi, syadidun yang sangat bayadis thiyabi, putih pakaiannya, syadidu sawadis sya'ri, yang sangat hitam rambutnya. Jadi pada saat para sahabat itu duduk-duduk bersama dan bersama Rasulullah juga, ada seorang laki-laki datang yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safari. Tidak tampak, la yura, tidak tampak, alaihi, atas laki-laki tersebut, asarus safari, bekas bepergian. Tidak ada bekasnya. Di saat laki-laki itu melangkah, tidak ada bekas-bekas datang dari bepergian dari mana. Biasanya kalau orang datang ke suatu tempat, itu akan ada bekas kan. Walaupun di kakinya, bekas debu atau bekas apa, itu tidak ada, bersih sama sekali. Sangat bersih. Wala ya'rifu minna. Wala ya'rifu, dan tidak ada yang mengenalnya, minna, dari kami. Ahadun, seorang pun tidak ada yang mengenal laki-laki tersebut, kata Sayyidina Umar. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta sekemudian jalasa, dia duduk ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi, lalu menyandarkan rajul itu atau laki-laki tersebut menyandarkan rukbataihi, kedua lututnya, ila rukbataihi, kepada kedua lutut beliau. Artinya beliau ini, seorang laki-laki ini duduk berhadapan dengan Rasulullah, terus laki-laki tersebut menyandarkan lututnya itu kepada lutut Rasulullah. Saking dekatnya berhadapan-hadapan. Wa wadu'a kaffaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya, ala fahidaihi, atas kedua paha beliau, atas kedua paha Rasulullah. Jadi meletakkan kedua tangannya di atas pahanya Rasulullah, saking dekatnya. Waqala, dan dia berkata, laki-laki tersebut berkata, ya Muhammadu, ya Muhammad, akhbirni, kabarkan kepadaku, anil Islam, tentang Islam. Jadi Kanjeng Nabi itu ditanyakan, tolong beritahu aku, kata laki-laki tersebut, apa yang dinamakan dengan Islam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam adalah antashhada, hendaklah engkau bersaksi alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah, yaitu utusan Allah. Wa tuqimas sholata, dan menegakkan solat. Wa tu'tiyaz zakata, dan menunaikan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baitah, dan berhaji ke Baitullah. Inistata'ta, jika Anda mampu, ilaihi sabila, menempuh jalannya. Jadi itu yang dinamakan Islam, mengerjakan, kata Rasulullah, hendaklah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Ya, rukun Islam itu yang dijabarkan oleh Rasulullah. Qala, berkata laki-laki tersebut, sodaqta, engkau benar, kata laki-laki tersebut kepada Rasulullah. Fa'ajibna lahu, kami heran kepadanya, kata Sayyidina Umar. Yas'aluhu, dia yang bertanya, wa yusaddiquhu, sekaligus dia yang membenarkan. Nah, gimana orang ini, kata Sayyidina Umar, dia bertanya tentang Islam, setelah Rasulullah menjawab tentang Islam itu apa, dia membenarkan, benar engkau Muhammad. Ini orang gimana, kata Sayyidina Umar. Qala, laki-laki tersebut juga berkata, fa'ahbirni, kabarkanlah kepadaku, anil iman. Tadi beliau laki-laki tersebut menanyakan tentang Islam, sekarang menanyakan tentang iman. Muhammad, kabarkan kepadaku, apa itu iman? Qala, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an tu'mina billahi, Anda harus beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa tu'mina bil qadri, dan Anda harus beriman bil qadri, kepada takdir, khairihi, sebaik-baiknya takdir, wasyarrihi, maupun takdir-takdir yang buruk. Qala, laki-laki tersebut juga berkata dan menjawab, sodaqta, engkau benar Muhammad. Qala, dan berkata lagi laki-laki tersebut, fa akhbirni, kabarkanlah kepadaku, anil ihsan, apa yang dinamakan ihsan. Tentang ihsan, tadi Islam sudah ditanyakan kepada Rasulullah, iman sudah, sekarang beliau laki-laki tersebut menanyakan kepada Rasulullah tentang ihsan. Qala, Rasulullah SAW bersabda, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, an ta'budallaha, Anda menyembah Allah, ka'annaka, seolah-olah kamu, tarahu, melihat Allah. Jadi yang dinamakan ihsan, yaitu kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, fa illam takun, jika Anda tidak bisa tarahu, melihatnya, jika Anda tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia melihat Anda. Jadi yang dinamakan dengan ihsan, Rasulullah memberi pelajaran atau menjawab dari persoalan dari laki-laki tersebut. Jika kamu yang dinamakan dengan ihsan, jika kamu menanyakan tentang ihsan, ihsan itu adalah apabila kamu beribadah kepada Allah, menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan jika kamu tidak bisa melihatnya, seolah-olah kamu tidak bisa melihatnya, maka sungguhnya kamu itu harus merasa bahwa Allah itu mengawasimu. Itu, ya, itu yang dinamakan dengan ihsan.
Qala, laki-laki tersebut juga berkata, "Akhbirni, kabarkan kepadaku anis-sa'ah, tentang hari kiamat." Tadi yang ditanyakan tentang Islam, iman, ihsan. Sekarang beliau menanyakan tentang hari kiamat. Qala, Rasulullah SAW bersabda, "Mal mas'ulu anha." Tidaklah yang ditanya daripada hari kiamat tersebut bi'a'lama minas sa'ilih, lebih tahu daripada yang bertanya. Rasulullah menjawabnya seperti itu, ya tidak tahu. Ya, jadi laki-laki tersebut dan Rasulullah itu sama-sama tidak tahu masalah hari kiamat itu. Tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat lebih tahu daripada yang bertanya. Qala, laki-laki tersebut juga berkata lagi, "Fa-akhbirni, kabarkan kepadaku an amaratiha, tentang tanda-tanda kiamat." Karena Rasulullah tidak bisa menjawab tentang hari kiamat itu kapan, beliau menanyakan tentang tanda-tanda kiamat itu apa saja. Qala, Rasulullah SAW bersabda, "Antalidal amatu rabbataha, antalidal rahmatu." Jika seorang budak wanita melahirkan rabbataha, majikannya. Salah satu dari tanda-tanda hari kiamat yaitu antalidal amatu rabbataha. Jika seorang budak wanita melahirkan majikannya. Ini maknanya sangat luas, ada bisa bermakna langsung, bisa bermakna majazi. Apabila maknanya ini bermakna langsung, bisa diartikan bahwasanya banyak majikan-majikan itu menggauli atau meniduri budak-budaknya sehingga melahirkan anak yang mana anak tersebut bisa dikatakan menjadi majikannya karena anak dari majikannya itu secara langsung. Nah, kalau makna secara majazi yaitu uh, kemungkinan di akhir zaman ini banyak anak yang memperbudak orang tuanya. Orang tuanya banyak dijadikan budak. Kayaknya ini sudah uh, ada pada masa-masa sekarang ini. Banyak orang tua itu menjadi budak anaknya sekarang ini. Itu. Selain itu, wa antarul hufatah. Selain uh, seorang budak melahirkan majikannya, tanda-tanda hari kiamat. Selain itu, wa antarul hufatah. Dan jika Anda melihat orang yang tidak beralaskan kaki, al-uratah, yang tidak berpakaian, al-alatah, dan yang miskin, ri'a'asyaih, pengembala kambing. Jadi pengembala kambing, yatatawaluna, saling bermegah-megahan, fil bunyani, meninggikan bangunannya. Jadi apabila ada seorang yang tidak beralaskan kaki, seorang tersebut tidak pakai baju, seorang tersebut jadi pengembala kambing, bisa dikatakan orang tersebut adalah seorang miskin, orang yang miskin, tapi bermegah-megahan, gayanya bermegah-megahan, sampai-sampai saling bermegah-megahan masalah membangun rumah. Kayaknya ini sudah ada pada masa-masa sekarang ini. Banyak orang yang miskin, tidak punya apa-apa, tapi gayanya sok kaya. Ini di sini pada masa saat sekarang ini kayaknya sudah ada. Kita harus siap-siap karena ini Rasulullah yang bersabda tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya. Setelah itu summan tolakoh, kemudian lelaki itu pergi. Setelah bertanya panjang lebar tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, laki-laki tersebut pergi meninggalkan Rasulullah. Falabistu malian, aku diam sejenak, kata Sayyidina Umar. Nah, ini Sayyidina Umar ini
pas termenung setelah laki-laki tersebut menghampiri Rasulullah. Sayyidina Umar, kata orang Madura itu, ngenbengenan. Summa qala, lalu Rasulullah bersabda, ya Umaru, hai Umar, atadri, tahukah kamu, manis sailuh, siapa yang bertanya itu? Qultu, Sayyidina Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, bersabda Rasulullah, fa innahu, bahwa sesungguhnya Jibrilu, orang tadi itu adalah Jibril, atakum, yang datang kepada kalian, yu'allimukum, untuk mengajarkan kalian, dinakum, tentang agama kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dari pelajaran yang terkandung dalam hadis yang kedua dalam kitab Al-Arba'in ini, seluruh ulama-ulama tafsir itu sepakat bahwasanya hadis ini tentang isi dari agama. Jadi ulama-ulama tafsir itu sepakat bahwasanya hadis yang kedua dalam kitab Al-Arba'in ini tentang isi agama. Yang mana dalam isi agama tersebut itu ada yang dinamakan dengan Islam. Agama Islam itu isinya ada Islam, iman, dan ihsan. Ada 3. Islam itu bisa dikatakan dengan ritual, rukun Islam. Maksudnya rukun Islam, ritual yang harus dikerjakan dalam agama Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya, jadi itu. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya rukun Islam itu ritual yang harus dikerjakan dalam agama Islam. Terus yang kedua yaitu tentang iman, tentang ideologi atau keyakinan. Dan yang ketiga yaitu tentang ihsan, yaitu tentang proses kesempurnaan. Untuk mempelajari hal-hal tentang agama ini atau mempelajari tentang yang 3 tadi, itu harus ada ilmunya. Mempelajari tentang Islam itu kita harus mempelajari ilmu yang dinamakan dengan ilmu fikih. Ya. Terus untuk mempelajari tentang iman, kita dituntut untuk mempelajari tentang akidah, ilmu akidah dan ilmu usuluddin. Dan yang ketiga, untuk mempelajari tentang ihsan, kita harus mempelajari ilmu tentang tasawuf. Jadi selain dari pelajaran yang 3 ini, dalam hadis ini dapat kita pelajari juga selain yang selain Islam, iman, dan ihsan itu, hadis ini mempelajari kita bahwasanya kita disunnahkan memakai baju yang rapi dan bersih. Jadi yang namanya malaikat Jibril datang ke Rasulullah dengan baju yang putih bersih. Ya. Terus yang ketiga, kita dipelajari juga tentang hari kiamat. Bahwasanya yang tahu tentang kapan datangnya hari kiamat itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah saja ini masih belum tahu kapan itu hari kiamat datangnya. Rasulullah sama malaikat Jibril ini sama-sama nggak tahu. Sampai malaikat yang tugasnya sebagai peniup sangkakala itu tidak tahu. Yang tahu itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian pembahasan tentang hadis yang kedua di kitab Al-Arba'in. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.